Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku ya. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu tentang perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama aku Mayana Nur Fadila dengan NIM C1L020039 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, tugas kali ini itu ditugaskan oleh Ibu Aldila Krisnanresanti, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, dalam materi yang akan saya bahas ini, sumber pertama yaitu perekonomian Indonesia pada masa reformasi di era Jokowi. Nah, Jokowi mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Jokowi dipersepsikan sebagai pemimpin yang reformis dan menjalankan program kerja yang konkret dengan menyelesaikan masalah di lapangan. Bisa dilihat dalam kepemimpinan sebagai Wali Kota Solo dan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi lebih merupakan tipe pemimpin yang taktis, yang menekankan langkah atau kerja konkret dan cepat di lapangan, ketimbang tipe pemimpin yang strategis, yang berfokus kepada visi dan misi atau gambaran besar saja. Nah, dalam pemerintahan baru Jokowi ini yang dijalankan oleh Kabinet Kerja sangat diharapkan oleh publik untuk dapat melaksanakan beberapa agenda kebijakan reformasi ekonomi, terutama pada percepatan proyek infrastruktur, pengembangan sektor maritim dan program jaminan. Nah, Jokowi itu sendiri mengalami tantangan dari fokus internal dan eksternal. Perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang sangat lamban dalam 4 tahun terakhir, yaitu 6,8% pada tahun 2010 menjadi 5,0%, yang menandakan daya beli masyarakat yang lemah. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu subbab yang kedua, ada dua tren utama yang dapat diamati pada masa setahun pertama pemerintahan Jokowi, yaitu yang pertama, belum terdapat berbagai iklim investasi yang signifikan hingga pertengahan 2015. Pembangunan infrastruktur pun berjalan cukup lambat. Nampaknya terdapat ketidakseimbangan antara pernyataan reformis di tingkat presiden dan menteri dengan kenyataan pada tingkat pemerintah yang lebih rendah serta pemerintah daerah. Nah, hal-hal umum seperti perizinan yang berbelit, memakan waktu dan biaya tinggi masih terlihat jelas di berbagai sektor. Nah, tren yang kedua yaitu rezim perdagangan yang menjadi semakin restriktif ya, terutama melalui penggunaan hambatan non-tarif dalam berbagai bentuk regulasi baik pada sisi impor maupun ekspor. Nah, dua tren baru ini mengalami titik balik setelah dua perubahan besar pada semester kedua 2012, yaitu ketika Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan pada Agustus 2015 serta ketika Presiden Jokowi menyatakan ketertarikan untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership atau TPP pada Oktober 2015. Nah, untuk subbab selanjutnya masih kelanjutan ya dari subbab sebelumnya. Kebanyakan dari reformasi yang dilakukan melalui paket kebijakan tersebut berusaha untuk menghilangkan hambatan regulasi maupun birokrasi yang menghambat sektor swasta untuk melakukan usahanya secara efisien serta memberikan insentif investasi bagi pelaku usaha swasta di beberapa sektor tertentu. Meskipun demikian, reformasi ekonomi yang dilakukan melalui peluncuran paket kebijakan masih memiliki masalah dan efektivitas implementasi serta dalam usaha pemantauan dan evaluasi. Nah, baru pada tanggal 31 Mei 2016, pemerintah secara resmi membentuk 4 gugus tugas atau task forces yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Nah, gugus tugas ini bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa paket kebijakan ekonomi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik ya, sehingga ke tingkat daerah serta memformulasikan langkah aksi untuk mengatasi hambatan spesifik dalam pelaksanaannya. Nah, untuk subbab yang selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu pada periode Jokowi di perekonomian yang selanjutnya itu kita memasuki pada masa pandemi ya. Sudah dari tahun 2020 kita mengalami pandemi dan
pada saat itu pula perekonomian Indonesia itu mengalami apa ya, permasalahannya. Mungkin akan dibahas selanjutnya, yaitu pada masa itu pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Tidak hanya itu saja, pandemi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan perekonomian masyarakat. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 24,28% pada sektor investasi. Nah, Cina adalah salah satu negara yang memiliki dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Contoh saja investasi dari Cina untuk salah satu wilayah Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 miliar US dollar dengan sedang dalam tahap pelaksanaan ya. Namun pekerja dari Cina masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih tertunda. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk berbagian dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Langkah ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa negara. Nah, sampai sekarang pun pandemi masih ada ya, makanya mungkin perekonomian Indonesia masih belum stabil sampai sekarang karena ya pandemi COVID-19 itu di masa pandemi ini itu masih berjalan, masih kayak belum boleh ketemu, maksudnya tuh kayak kita tuh ketemu langsung, berinteraksi langsung itu masih harus dibatasi ya. Nah, sekian sudah pemaparan perekonomian Indonesia di era Jokowi ini. Mungkin masih banyak yang kurang ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan atau mungkin mengkritik pemaparan saya di video ini. Dan teman-teman mungkin bisa mengambil beberapa materi dari pemaparan saya ini karena mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin masih ada yang salah kata atau apa, teman-teman bisa mengkritik dan mengasih saran untuk kedepannya saya itu akan seperti apa, dan mungkin teman-teman bisa menambahkan materi yang mungkin saya kurang dari pemaparan saya ini di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.